Tuhan yang memberkati dari awal sampai akhirnya Bapa, dan biarlah Tuhan kami mendapatkan sukacita lawatan dari Tuhan datang pada pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita angkat suara kita untuk memuji dan memuliakan. Haleluya.
selalu Tuhan mendampingi hidup kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang begitu mengasihi hidup kami. Oleh sebab itu kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Di bawah waktunya sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ada kekuatan yang baru, ada kesembuhan, ada pemulihan, bahkan ada pertolongan. Oleh sebab itu biarlah kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk sebentar kami menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, kuasailah hati dan pikiran kami. Bahkan kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang akan mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Ya roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya Tuhan begitu luar biasa. Saya kira Bapak Ibu Saudara mungkin hari ini karena hari liburnya panjang, mungkin lagi pada jalan-jalan ya. Tapi puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh beribadah pagi ini. Amin. Haleluya. Baik, kita sama-sama masih dalam khotbah berseri saya tentang jangan takut, dan kita akan masuk dalam kitab Yosua. Sebagai mungkin di minggu akan datang saya sudah masuk ke kitab yang lain, tapi pagi hari ini kita masih ada dalam kitab Yosua pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Yosua pasal 11 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Puji Tuhan, haleluya. Perkataan Tuhan kepada Yosua adalah bahwa Tuhan akan memberkati Yosua dan bangsa Israel. Bahkan Tuhan katakan besok kira-kira dalam waktu ini aku akan menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya. Dan di kata-kata selanjutnya bahwa dikatakan kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Dan jika Bapak Ibu Saudara membaca di dalam referensi tafsiran Alkitab tentang pasal yang ke-11 ini peperangan yang dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena di sana ada raja-raja yang berkumpul, ya, karena Yosua ingin mengambil tanah Kanaan. Rupanya berkumpulan raja-raja bersatu mengambil keputusan untuk berperang dengan bangsa Israel. Karena bangsa Israel akan mengambil wilayah itu, jadi mereka bersatu. Sedangkan bangsa Israel hanya seorang diri. Dan kalau kita baca Bapak Ibu Saudara dalam ayat pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dalam ayat yang keempat, coba kita lihat dulu. Ayat yang keempat sebagai latar belakang pendahuluan dari ayat yang ke-6 adalah dalam ayat yang keempat dikatakan demikian. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Jadi lawan bangsa Israel ini bukan hanya mungkin 10.000 atau 20.000, enggak. Tapi Alkitab katakan bahwa seperti pasir di tengah laut banyaknya. Dan ada satu penulis yang bernama, saya catat di sini, dalam menurut Josephus, seorang sejarawan Yahudi, dia mencatat demikian, bahwa pada waktu itu yang berperang, yang maju berperang, tentara yang berjalan kaki itu 300.000.
Bahkan dikatakan yang kereta kuda, yang menaiki kuda itu kira-kira 10.000. Yang bawa kereta itu kira-kira 20.000. Jadi begitu banyak sekali. Sedangkan bangsa Israel hanya berjalan kaki. Dan gak segitu banyak yang pergi maju berperang pada saat itu. Jadi yang akan dihadapi oleh bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat besar. Alkitab katakan dalam ayat yang keempat, banyaknya itu seperti pasir di tepi laut. Banyak. Dan seorang sejarawan daripada bangsa Yahudi mencatat bahwa pada waktu itu yang maju berperang untuk berperang dengan Yosua dan bangsa Israel 300.000 yang berjalan kaki. Yang naik kuda itu 10.000, yang naik kereta itu 20.000. Betapa banyaknya. Tapi ada satu janji Alkitab di dalam ayat yang ke-6 dikatakan jangan takut bahwa besok kira-kira seperti hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Janji Tuhan yang luar biasa. Tapi Tuhan katakan kepada Yosua, kalau itu sudah terjadi jangan lupa engkau harus lumpuhkan kuda, bakar kereta. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya melihat dalam Yosua pasal 11 ayat yang ke-6 dalam janji Tuhan itu ada 2 hal. Yang pertama adalah berbicara tentang ketaatan. Tuhan tahu tentang Yosua. Yosua memang adalah orang yang taat. Tapi Tuhan minta dalam ayat yang ke-6, setelah engkau menang, engkau harus lumpuhkan itu kuda, engkau harus bakar kereta. Nah, waktu saya membaca ini saya melihat di dalam ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Coba kita lihat dulu sebelum kita masuk lebih dalam. Ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-15, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara, Yosua ini setelah menang, dia tetap melakukan perintah Tuhan. Ada satu peristiwa di dalam perjanjian lama juga dalam kitab Yosua. Masih ingat tentang peristiwa di Ai beberapa waktu lalu saya berkhotbah bahwa ketika bangsa Israel itu menang, ada satu orang yang bernama Akan. Dia sayang, dia lihat itu banyak barang-barang yang bagus, dia sayang, dia kumpulkan, dia simpan di tempat yang paling terdalam. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya melihat di dalam poin yang pertama, poin yang sangat penting adalah Yosua adalah orang yang betul-betul taat. Dia betul-betul sungguh melakukan kebenaran firman Allah dan juga apa yang disuruh oleh Tuhan. Kalau berbicara tentang ketaatan, jika berbicara tentang melakukan kebenaran firman Allah, seringkali antara iman dan logika kita sering berperang. Ada satu contoh di dalam Alkitab, di dalam kitab itu 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, nanti dibaca di rumah, yang berjudul tentang seorang janda di Sarfat. Saya katakan awal tadi, jika berbicara tentang ketaatan, seringkali antara iman dan logika kita berperang di dalamnya. Kenapa? Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 cerita kisah kejadian yang sesungguhnya tentang seorang janda di Sarfat itu sangat luar biasa jika itu berbicara tentang ketaatan. Seorang Elia, nabi yang sangat besar, dia berdoa kepada Tuhan pada waktu itu sehingga hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Coba bayangkan jika hujan itu tidak pernah turun 3 tahun 6 bulan. Kering di mana-mana, kemarau di mana-mana, pohon tidak menghasilkan buah, tanaman pun tidak menghasilkan buah, tidak ada apa-apa. Tapi pada waktu itu Elia datang kepada seorang janda di Sarfat.
minta minum. Dan seorang janda ini berikan minum kepada Nabi Elia. Permintaan yang kedua, buatkanlah bagiku segenggam roti. Elia minta roti. Lalu ibu janda ini bilang, rotiku hanya ada satu. Jika sekarang ini aku adon, aku buat, dan nanti waktu aku makan bersama dengan anakku, setelah kami makan ini, maka kami akan menunggu matinya. Artinya apa? Udah gak ada lagi. Udah gak ada apa-apanya lagi. Jadi kalau hari itu janda itu bikin, dia makan saat itu bersama dengan anaknya, sudah tinggal menunggu matinya saja. Karena memang sudah tidak punya apa-apa. Tapi Nabi Elia ini berkata, buatkan dulu bagiku. Buatkan. Tadi saya katakan antara ketaatan dengan logika sering kali berperang dalam otak kita. Tapi Tuhan tuntut kita untuk taat. Dan waktu ibu janda ini bikin roti terakhir, adonan yang dia punya yang terakhir, tepung yang terakhir, waktu dia buat dan dia berikan kepada Nabi Elia. Nabi Elia gak pernah bilang apa-apa. Cuma bilang minta roti, buatkan aku roti. Buatkan saja aku roti. Hanya itu permintaan Nabi Elia. Nanti baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Waktu itu dibuat dan ketika Elia makan, Alkitab mencatat dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa tepungnya, minyaknya tidak pernah habis sampai masa hidup selesai. Nggak pernah habis. Jika berbicara tentang ketaatan, kita harus belajar untuk taat, untuk melakukan setiap kebenaran firman Allah dan apa yang Tuhan suruh. Kita harus belajar, Bapak Ibu Saudara. Ada satu contoh mengenai di dalam Alkitab, dalam kitab Rut, yang bernama keluarga Elimelek dan Naomi. Waktu masa yang sukar, keadaan yang sukar, di dalam rumah roti yang dikatakan Bethlehem, kota roti, rumah roti, di sana terjadi kelaparan. Sehingga satu keluarga ini ambil satu keputusan keluar dari daerah itu, ingin merantau berusaha di tempat yang baru. Padahal itu rumahnya Tuhan, rumah roti, tempat Tuhan akan sediakan. Tapi rupanya Naomi dan Elimelek ini gak taat, Bapak Ibu Saudara. Dia keluar. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu dia kembali pulang kampung, ya kan, bahasanya pulang kampung, orang katakan, apakah engkau Naomi? Dia katakan dalam kitab Rut, jangan panggil aku Naomi, karena sudah tidak ada lagi yang manis, yang baik dalam hidup. Kesulitan yang besar. Saya cuma mau katakan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar melakukan taat kebenaran firman Tuhan. Banyak ini perintah dalam kebenaran firman Allah. Tapi kita perlu belajar untuk taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Memang secara daging ini gak enak. Jika berpikir tentang logika, kita akan berkata itu akan berperang dengan iman kita. Bagaimana saya akan taat? Sedangkan perhitungan kita, sedangkan mungkin kita melihat itu gak sesuai. Kita gak bisa lakukan itu. Tidak sesuai dengan keadaan. Tapi kita belajar hari ini, jika kita ingin melihat mujizat Tuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang ajaib, kita harus belajar tentang taat. Harus belajar tentang ketaatan. Bapak Ibu Saudara, waktu saya membaca ayat ini, saya pun sepertinya ditegur secara luar biasa dari Tuhan. Saya merasa saya pun sebagai seorang hamba pun saya manusia. Bapak Ibu Saudara pun sebagai jemaat Tuhan pun manusia. Tapi kita hari ini bersama-sama belajar untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan ingatkan dalam hidup kita untuk kita taat. Mungkin seperti halnya mengampuni, memaafkan, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan.
saudara ini bagi pengkhotbah di depan. Kalau jemaat Tuhan yang gak hidup sehari-hari dengan saya, gak tahu kebiasaan saya seperti apa. Tapi ingat baik-baik, ada istrimu, ada suamimu, ada anak-anakmu, ada keluargamu yang tahu tentang kehidupanmu. Satu saat itu si Jen bilang gini, karena dia libur 1 minggu beberapa waktu yang lalu, karena kelas 3-nya hujan, dia kelas 1 dan dia libur. Seminggu ini kami tidak kemana-mana. Dia bilang gini, mami saya bosen di rumah terus, gak kemana-mana. Biasanya saya suka gonceng 3, jadi saya udah duduk paling mentok dekat lampu, naik motor kan ya. Ini anak karena kita dari kecil suka aja di alam puter-puter, lihat kambing ya, lihat sapi, lihat kampung-kampung gitu ya, jalan puter-puter. Nah suatu saat dia bilang, mami saya bosen, ayo dong kita puter-puter. Lalu saya sudah mandi sore-sore itu, saya di lagi mandi, saya bilang dengan Bapak Gembala, sepertinya saya capek. Ya, papi aja Mbak Jen, nggak boleh gitu ya, namanya anak, kita capek ya. Terus saya ingat ya, kadang-kadang anak-anak ini suka bilang gini, mami punya waktu buat orang lain, buat anaknya enggak. Itu Floren zaman dulu suka komplain. Dia suka komplain. Dia komplain apa? Mami ini suka begini-begini, kita enggak. Mami suka begini aja, kita enggak. Dia suka komplain gitu ya. Akhirnya kami pergi putar-putar. Terakhirnya pulanglah kami beli nasi goreng. Waktu beli nasi goreng, saya nemu nasi goreng, dia bilang, jangan pulang dulu, kita putar-putar lagi. Padahal sudah jam 7:30. Saya bilang, enggak Jen, udah loyo, kata saya dia. Maminya sudah loyo. Waktu di jalan pulang, saya bilang, Jen, ini karena Jen kami temani. Sebenarnya papi aja juga mungkin udah loyo, udah pengen tidur. Lalu kata Bapak Gembala di depan, saya tahu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bukan hanya buat Bapak Ibu Saudara karena ini pedang bermata dua, tapi juga buat saya. Saya pun belajar bagaimana untuk hidup taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Apalagi pengkhotbah yang ada, orang lain gak tahu kehidupan kita seperti apa. Tapi istrimu, suamimu, anak-anakmu yang tahu. Apakah engkau taat melakukan kebenaran firman Tuhan? Saya pernah, kalau Bapak Stephen itu melayani pria sejati, ya biasanya dia ikut jadi pembicara, mentor. Nah kalau saya ya hamba-hamba Tuhan, mendampingi jemaat, bahkan mungkin anak-anak hamba Tuhan. Beberapa waktu ini BPD akan membuat suatu retret untuk anak-anak hamba Tuhan, tapi diundur waktunya. Kenapa? Karena banyak seperti betul kata Bapak Stephen bilang, banyak anak-anak hamba Tuhan yang kecewa dengan orang tuanya. Bahkan satu kali ada orang yang saya kenal dengan baik, dia bercerita dengan saya, aduh, dia sebut nama saya, dia katakan kalau papa saya khotbah, saya suka pergi masuk, kenapa? Bohong itu, nggak sesuai, nggak benar itu. Sehingga ada berapa banyak anak-anak hamba Tuhan yang hidupnya di luar dan jauh dari firman Tuhan. Nah hari ini Tuhan tuntut saya dan tuntut kita semua. Ayo sama-sama kita belajar taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sulit gak? Sulit, tapi kita harus belajar. Kadang-kadang antara kita mau lakukan dengan logika, ini berperang dengan keras. Tapi kita belajar untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya berdoa selalu dalam doa-doa saya, supaya Bapak Ibu Saudara diberikan kemenangan untuk taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dengan cepat saja di dalam ayat yang ke-6 itu ada yang kedua. Saya melihatnya demikian. Waktu Tuhan suruh Yosua untuk melumpuhkan kuda dan membakar kereta, itu memang betul-betul dikerjakan oleh Yosua. Kira-kira kereta itu ada 10.000. Itu dipatahkan kakinya, dibuat cacat, dilumpuhkan betul-betul. Dilumpuhkan kuda-kuda yang bagus, kuda-kuda yang gagah perkasa, kuda-kuda yang hebat. Karena itu memang kuda untuk berperang, yang dikeluarkan yang terbaik, yang
Yosua bersama dengan bangsa Israel lakukan apa yang Tuhan suruh. Berbicara tentang ketaatan. Kuda-kuda itu kakinya dilumpuhkan, dipatahkan supaya kuda itu menjadi lumpuh, menjadi kuda yang cacat. Dan kereta yang bagus-bagus itu karena kereta untuk berperang, saya pikir bukan kereta-kereta delman yang bawa orang-orang jalan-jalan yang klutuk begitu yang bunyi. Tapi ini betul-betul kereta yang bagus karena memang itu untuk berperang. Dan itu semua betul-betul memang dibakar dengan api. Ayat 9 mengatakan demikian, memang betul-betul dibakar. Dilakukan, kudanya dilumpuhkan, keretanya betul-betul dibakar dengan api. Jika berbicara tentang kuda dan kereta, saya melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang mereka tidak melihat kekuatan yang lain, mengandalkan kekuatan yang lain. Gak ada kekuatan yang mereka, oh saya kepengen nih kudanya karena ini bagus untuk berperang, untuk menang, melawan-lawan para musuh. Oh ini keretanya bagus juga. Tapi betul-betul memang Tuhan suruh supaya mereka hanya mengandalkan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan diri sendiri. Tuhan suruh Yosua dengan bersama para bangsa Israel itu belajar untuk mengandalkan kekuatannya Tuhan, bukan kekuatannya sendiri. Seringkali kita berpikir, oh saya masih ada ini, saya punya ini dan ini. Tapi hari ini kita belajar, tidak ada kekuatan yang lain yang dapat kita andalkan, tapi kita belajar untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Satu ayat, mungkin seringkali kita sudah menjadikannya ayat hafalan ya. Di dalam kitab itu Yeremia kalau tidak salah, Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 7 dikatakan di sana, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan manusia. Dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya, ayat yang selanjutnya, menjauh daripada Tuhan. Karena orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang hanya percaya pada kekuatan manusia, maka pasti hatinya menjauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak perlu lagi berharap kepada Tuhan. Kemarin itu Flora ulang tahun. Saya pasang di Facebook tentang dia berangkat pagi. Jadi saya suka iseng. Terus dia waktu mau berangkat saya videoin ya. Nanti sampai di tempat itu saya videoin. Beberapa kira-kira sebulan yang lalu dia berhenti bekerja. Bekerja di PT Diskon di tempat keluarga, dimasukkan oleh Ibu Lili karena dia mau PKL, dia mau magang, dan dia berhenti bekerja. Dan dia mendapatkan gaji itu lumayan untuk saya, kira-kira di 5 jutaan. Jadi uang motor cicilan dia bayar, uang kuliah dia bayar, dia masih kasih saya di beras kadang-kadang ya, dia masih kasih neneknya, kakeknya, walaupun nanti seminggu kemudian uangnya habis. Dan dia mami minta ongkos kadang-kadang gitu, tapi dia suka malu-malu minta ongkosnya ya. Waktu dia berhenti kerja, saya bilang gini, Floren, sudah berhenti kerja dia, bagaimana? Mau dagang nggak? Saya bilang gitu. Karena saya kalau ngeliat orang di rumah diem aja gitu saya kurang. Kalau dia ada kegiatan saya suka. Kalau orang dagang kan paling waktunya itu nggak habis sampai malam, karena dia biasanya berangkat kerja jam 6 pagi, pulang sampai rumah jam 10 malam. Setiap hari demikian karena sambil kuliah. Lalu saya bilang ini, mau nggak dagang sambil kuliah? Iya mau. Saya cari tempat bagi saudara di Polres. Secara manusia, saya sebagai orang tua juga sedih, Bapak Saudara. Ya, jam 5 dia sudah berangkat, bawa tetengan tuh banyak. Akhirnya bilang, mami, beliin saya apa tuh beroncongan, ya, yang kiri kanan itu, ambil. Ya, saya ngikut Bapak Ibu Saudara. Jadi saya pagi-pagi juga ngikut ya, ngikutin dia. Nah, saya digonceng. Saya bisa bawa motor Bapak Saudara. Valentino Rossi juga bisa. Tapi saya suruh dia bawa. Saya mulai melihat kedewasaannya. Waktu dia bawa, saya seringkali bilang, Koren, di perampatan Tanah Tinggi itu kalau dari pemerintahan itu
Kadang-kadang jam 5 lewat itu saya suka ada orang sakit kusta. Sakit kusta dia suka minta pagi-pagi itu. Jadi kadang saya suka kasih berkat. Kalau pas pagi. Saya bilang sama itu ibu ini tidurnya enak banget ya. Tidur di itu loh, trotoar, santai sambil kakinya diangkat dia tidur. Nah, ya, saya bilang waduh ibu ini nggak ada beban, enak sekali tidur dia ya, luar biasa ibu ini saya bilang. Lalu dagang. Secara manusia saya tahu dia khawatir. Dia bilang gimana ya mami, nanti uang motor saya gimana, uang kuliah saya gimana? Tenang Floren, nanti mami yang bantu. Tapi dia merasa nggak pede, lalu dia bilang lagi, gimana ya mami? Karena biasanya setiap bulan terima gaji. Nah waktu dia dagang, hari pertama saya ketipu. Saya biasanya kalau dia sudah 3 minggu. Jadi kalau misalnya nanti dia dagang, saya jalan pagi karena itu ke pasar. Habis saya ke pasar, saya belanja. Seminggu itu dia dagang, dia bilang gini, nasi Hainan, Ciko, nasi Hainan. Dia teriak karena itu jalan pinggir jalan. Ada gelinya saya, tapi ada sedihnya juga ya. Saya lihat dari jauh, saya duduk kayak gitu. Saya bilang, Foren gak apa-apa, tenang aja, berdoa. Dia tumpahnya tangan, tuh nasinya, jual tumpahnya tangan dalam nama Yesus. Ya, biar laku, Foren aja gitu. Seminggu pertama dia bilang nih, oh nasi Hainan. Dia teriak di pinggir jalan gitu. Tante, nasi Hainan. Dia bilang begitu ya, karena jualannya nasi Hainan. Saya bilang berdoa, Foren. Secara manusia, kita pasti mengandalkan kekuatan kita. Gimana ya Tuhan? Kita mengandalkan orang lain. Suatu saat dia pernah bilang begini, nanti kalau ini gak jalan bagaimana mami? Saya bilang ini, kamu masih mau kerja? Mau kerja? Kalau kamu masih mau kerja, nanti mami yang ngomong sama orang-orang. Saya yang keluar muka, saya bilang begitu. Ini jemaat kan luar biasa loh tempat ini. Ada yang manajer, ada yang punya usaha, ya banyak di sini jemaat yang luar biasa. Usaha-usaha pribadi semuanya, ya. Ada Pak Diki, dia pengusaha, ya. Pengusaha nasi untuk lontong saya enak Pak, nasi enak saya. Seringkali kita ini mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan orang lain, mengandalkan kekuatan manusia. Dan saya katakan Bapak Ibu Saudara, dan saya melihat dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 7, kita belajar untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Orang yang berdagang itu saya bilang itu mengandalkan kekuatannya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biar enak masakannya, kalau bukan Tuhan yang buka jalan, kirim orang untuk beli, itu gak akan beli. Betul. Yang bekerja pun sama. Tapi kalau orang yang berdagang itu lebih apa ya? Sepertinya lebih perjuangannya lebih banyak. Saya memang mengajarkan kepada anak saya demikian, belajar. Suatu waktu dia bekerja di kampung jauh Bapak Saudara, dia tidak pernah naik motor jauh-jauh, cuma kota bumi, Vilatama putar-putar begitu. Tapi waktu dia bekerja di kampung dia bekerja, saya menangis. Aduh jauh sekali ya. Saya bayangin dia harus lewat sini, harus macet. Saya sedih Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bilang gini, aduh bagaimana saya dan jangan bekerja ya, berhenti ya di rumah aja. Saya nggak mungkin ngomong begitu Bapak Ibu Saudara. Saya lihat bagaimana tidak akan melayani kemana-mana kalau dia punya cara hidupnya itu hanya saya tekan. Saya lepas Bapak Ibu Saudara, walaupun saya menangis di rumah, jauh sekali perginya. Kadang-kadang di jam 10 malam saya harus tunggu-tunggu untuk siapin nasi, sayur. Karena sudah seharian tidak makan, hanya makan siang saja jam 12. Saya harus tunggu, jam 10 dia makan. Bapak Gembala itu kemarin bilang Jen kalau pagi habis doa kamu nyapu gak Pak? Iya papi tunggu sebentar, tapi dia pergi tidur. Nah seringkali Yosi mau bantu sapu, Bapak Gembala bilang jangan. Kenapa? Memang kita harus keras supaya mereka ini belajar. Untuk apa? Kita nggak boleh nih orang tua mengambil hak perjuangan anak.
Seringkali karena kita sayang kepada anak, kita ambil hak perjuangan mereka. Betul. Sebagai orang tua memang omanya Flora itu suka nangis kalau Flora berangkat pagi-pagi jualan. Suka sedih, nangis dia. Tapi saya nggak boleh mami, biarkan dia berjuang. Karena kita ini nggak selalu menemani, biarkan dia berjuang. Yang penting itu dalam kebenaran firman Tuhan, nggak di luar firman Tuhan. Biarin. Saya bilang gitu. Itu Yolan pun demikian, Yosi pun demikian. Tapi hari ini kita belajar demikian, tapi kita juga belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita belajar untuk mengandalkan yang datang daripada Tuhan. Alkitab katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sama seperti Yosua, Tuhan suruh apa? Lumpuhkan itu kuda, bantar itu kereta. Artinya apa? Tidak ada yang dapat diandalkan dari itu semua. Bapak Ibu Saudara boleh punya segala-galanya, tapi saya mau katakan kepada kita sekali pagi hari, jangan andalkan itu dalam hidupmu. Tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tetap andalkan Tuhan. Tetap, walaupun kita pintar luar biasa, jabatan kita luar biasa, kita punya segala sesuatunya, tapi hari ini kita belajar, kita mau andalkan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, yang sering kali saya mau katakan, manusia itu sering mengecewakan. Kadang-kadang pikiran kita, logika kita pun seringkali tidak dapat kita lakukan sesuai dengan logika kita. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk mengandalkan Tuhan. Gak ada kekuatan yang lain dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Tapi satu kekuatan yang harus kita punyai adalah kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kesimpulannya dalam Yosua pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, kita belajar untuk taat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tidak ada kekuatan yang lain, hanya kekuatan di dalam Tuhanlah kita menjadi orang-orang yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya rindu menaikkan sebuah pujian. Ku hidup karena percaya aku punya Tuhan yang besar. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih setiamu. Aku hidup oleh karena percaya Tuhan. Aku percaya. Dan kami mau belajar taat dan mengandalkan Tuhan. Haleluya Yesus. Hidup karena Kau yang berjanji. Berharap aku
Apakah kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita hanya mengandalkan Tuhan, atau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri? Pujian ini mengatakan tuh hidup oleh karena percaya. Dalam pagi hari ini Bapak Ibu Saudara boleh semakin percaya kepada Tuhan, semakin percaya tuntunan Tuhan, percaya oleh bimbingan Tuhan, dan hidup kita sementara akan diberkati oleh Tuhan. Seorang seluruh jemaat bangkit berdiri, kita kembali angkat pujian itu hidup oleh karena percaya. Haleluya Yesus, haleluya. Ku hidup karena percaya.
tidak mengandalkan kekuatan siapapun. Tapi kami belajar pagi hari ini Tuhan, untuk kami hanya percaya kepada Tuhan, untuk kami hanya berharap kepada-Mu, karena kami tahu Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kekuatan yang Tuhan berikan adalah kekuatan yang baru, kekuatan yang membangkitkan iman kami, kekuatan yang memberikan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Sekiranya jika kami belum Tuhan mengandalkan kekuatan Tuhan dan taat melakukan firman-Mu, dan biarlah pagi hari ini kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh karena kebenaran firman. Kami tahu Tuhan, seperti Tuhan berkata kepada Yosua, Tuhan juga berkata kepada kami bahwa Tuhan akan berperang dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini berkatilah rumah tangga kami, berkatilah usaha kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah kesehatan kami Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang sulit, tantangan, persoalan Tuhan, kami percaya Tuhan akan berikan kami kemenangan ketika kami mengandalkan Tuhan. Kalau ada di antara sidang jemaat Tuhan yang membawa segala kelemahan-kelemahan tubuh, segala sakit penyakit, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang susah Tuhan berikan pertolongan. Bahkan kami membutuhkan Tuhan, Tuhan berikan kami jalan keluar. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa dan memanggil nama Tuhan, maka Tuhan hadir dalam setiap doa-doa yang kami naikkan. Kami yang duduk di atas, kami yang di bawah, kami yang depan, kami yang di belakang, Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Diberkati Bapak Ibu oleh kebenaran firman Tuhan ya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala berkat-Mu Bapa. Kami akan memberikan sebagian dari harta yang kami punya Bapa. Biarlah hanya guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Besok Minggu, pada minggu ketiga, bagi Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan, nanti bisa langsung WA ke Ibu Gembala ya. Yang akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan minggu ketiga, silakan langsung menghubungi Ibu Gembala di WA saja gitu. Nanti Ibu Gembala yang akan merespon Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, selamat ulang tahun buat Loren, Tuhan Yesus memberkati. Hari Rabu kemarin saya lihat dari belakang ya, tinggal beberapa orang begitu. Dulu itu penuh begitu. Selanjutnya bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat mulai sedikit. Ibadah Pasutri juga sama. Saya kenapa gitu ya? Apa khusus bulan ini saya bilang gitu. Dari penuh mundur gitu. Tapi saya sebagai pengkhotbah tetap bersemangat. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan tetap bergairah. Dan saya berharap rekan-rekan sekalian, setim pelayanan jangan terkecoh, jangan terprovokasi dengan ketidakhadiran, tapi mari kita bergairah bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Selagi ada kesempatan, selagi kita beribadah bebas, mari kita beribadah dengan baik. Amin. Baik, saya kira itu Bapak Ibu bisa lihat jadwal untuk semua kegiatan ibadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Setelah ibadah selesai, Bapak Ibu itu ada mie, tolong sabar ya, ada mie ayam begitu. Mungkin kompornya cuma satu ya, tapi sudah dimulai dimasak gitu. Jadi silakan nanti kalau kurang ya nambah gitu ya, supaya kita pulang kenyang. Ada kopi, ada teh, ada juga ada. Silakan semua dinikmati. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam Tuhan. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah memungkinkan kami dapat bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan berita firman Allah yang kembali meneguhkan dan menguatkan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Berkati segala usaha dan pekerjaan kami. Memberkati rumah tangga dan keluarga kami. Kami sebagai anak, kami sebagai orang tua. Anugerah dan berkat Allah yang terindah tercurah mengalir atas hidup kami sekalian. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, Oma Unggang, Oma Evelyn, Oma Tanpinio, Opung Bonar. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi. Hamba menyerahkan kekasih-kekasih kami ke dalam tangan kuasa Allah. Engkau yang memberi kesehatan, kekuatan yang baru. Engkau yang memulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka cukup memiliki kekuatan untuk datang setia beribadah kepada Tuhan. Jamah mereka dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kekuatan pertolongan menyertai mereka sekalian. Berkati Loren yang berulang tahun, Tuhan perlengkapi dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Berkati pelayan-pelayan, berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani. Kuasa dan penyertaan Allah menyertai mereka sekalian. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat sampai daerah. Kau juga memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkatilah gereja-Mu di tempat ini. Betapa kami rindu untuk memperluas ruangan ibadah ini. Tuhanlah yang menyediakan semuanya. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa